Jadi kalau ada misalnya seruan-seruan kita kembali kepada Quran dan Sunnah di ma'had dari awal, kita memang belajar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillah alladzi razaqana sihhatan wa afiyatan wa salamatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak ma'had musalla al-abrar. المكان الذي لازم فيه شيخنا مولانا الشيخ ونقول كي هدي محمد زين الدين عبد المجيد في التدريس والتعليم والتربية سنين طويلة. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, mengkaruniakan kita kesehatan dan keafiatan, mengumpulkan kita pada hari ini di Mushola Al-Abrar, tempat di mana puluhan tahun guru kita Maulana Syekh mendidik dan mengajarkan kita kadar-kadar ilmu dini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad. وهو القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita ucapkan dan mudah-mudahan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang mengatakan dan berpesan kepada kita bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar untuk memahami Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya cintai seluruh masyayikhul ma'had wa fi muqaddimatihim Amidul Ma'had Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, atalallahu umrah, atalallahu umrahu wa umur masyayikhinal kiram, dan juga umur dari semua para masyayikh kita di Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Syafi'iyah, umran nafi'an madidan mubarakah, menjadi umur yang penuh dengan kemanfaatan, yang membawa keberkahan-keberkahan tidak putus untuk ananda semua para tulab dan talibat sepanjang masa dan sepanjang waktu. Bapak Wakil Bupati Lombok Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Muhammad Syamsul Lutfi, pimpinan daerah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, dan juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat yang juga kita hormati, para asatidz, para ustadzat, para auliaul umur, al-aba wal ummahat,
para tamu undangan, dan bil khusus orang tua dari para santri, bapak-bapak dan ibu, para wali santri yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas silaturahim pelunggu semua. Ananda tanpa kecuali yang ada di depan saya, baik dari banin maupun banat, baik mutakharijin maupun mutakharijat, dan juga tulab judud wa talibat jadidat, semuanya min kullil marahil, dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah. Kita doakan, dan tanpa bersuara pun para masyayikh, guru-guru kalian tak putus mendoakan kalian semua, ananda semua, razaqakum ilman mubarakah. Semoga Allah mengkaruniakan, memberikan kalian rezeki. Razaqah itu memberi rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya makan minum, tapi ada rezeki yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih berharga. Itulah ilmu yang barokah. Razaqakum ilman mubarakah nafi'ah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan ananda semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Hari ini Az-Zikrul Hauliyah As-Sabi'ah wal Khamsin, yaitu ulang tahun atau tasyakur 57 tahun dari Ma'hadinal Mubarak, Ma'hadinal Maimun, yaitu ma'had kita yang diberkahi, ma'had kita yang terlimpah kepadanya doa-doa dari guru-guru kita. Kalau ma'had atau sekolah-sekolah, madrasah-madrasah di seluruh NWDI ini ya, didoakan oleh Maulana Syekh, kalau kita ibaratkan dapat bagian-bagian dari doa-doa Maulana Syekh, maka bagian terbesar dari doa-doa Maulana Syekh adalah kepada Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dan tentu ketika mengatakan doa untuk ma'had, maka tentu yang paling inti adalah bukan ma'hadnya ya, bukan ma'hadnya, tetapi tentu yang paling inti adalah kepada orang-orang yang belajar di dalam ma'had. Jadi walaupun disebut doa untuk ma'had, tidak sekedar ma'hadnya yang didoakan oleh Maulana Syekh, tapi yang paling banyak didoakan, yang paling inti didoakan oleh beliau adalah tullabul ma'had wa talibatul ma'had. Alhamdulillah. Karena itu saya mengajak ananda semua pada hari yang berkah ini dengan penuh kesyukuran. Tadi saya sudah tasallum wa taslim, saya sudah terima dan saya sudah serahkan kembali. Saya terima sebagai wakil dari para masyayikh, para tulab talibat yang baru, dan saya serah terimakan kembali adalah para alumni, para wisudawan dan wisudawati. Hari ini ada penerimaan dan penyerahan. Penyerahan itu melambangkan ananda mutakharrijin, mutakharrijat sudah selesai di ma'had. Alhamdulillah. Demen EP selesai di ma'had? Alhamdulillah. Ada gelarnya enggak kalau ma'had itu? Apa gelarnya? Apa gelarnya ma'had? Jadi dulu dibuat gelar, ya, dibuat gelar qiha. Qi itu artinya Quran, ha itu artinya hadis. Luar biasa. Tidak ada sekolah yang berani taruh gelar Quran hadis itu kecuali alumni ma'had. Syukur ananda semua. Alhamdulillah.
Tetapi tentu penyebutan qiha di belakang nama itu bukanlah untuk tafakhura, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi itu pengingat ya, untuk ananda semua para mutakharrijin dan mutakharrijat itu memahami betul-betul bahwa ilmu yang didapatkan di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyyah Syafi'iyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Karena itu 4 tahun selesai di Ma'had bagi banin, 3 tahun kalau tidak salah bagi banat ya, 3 tahun atau 4 juga, 4 tahun selesai. Itu bukan berarti berhenti belajar dan memahami, berhenti untuk mutola'ah dan mudzakarah. Selesai di ma'had tetap membawa qiha, artinya semangat untuk terus fahmuddin, memahami agama. Itu dibawa kemana-mana, bawa kemana-mana. Itulah esensi dari ilmu. Kalau para ulama menjelaskan tentang misalnya hadis Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma ya, min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu hadzal ilma, akan dipikul, akan dibawa, akan ditunaikan ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap generasi oleh uduluhu, orang-orang berilmu yang dengan ilmunya itu dia mampu menegakkan keadilan. Apa maksud al-ilm di sini kata para ulama? Ulama mengatakan fahmuddin. Yang disebutkan, yang dimaksudkan dengan al-ilm di sini adalah memahami. Dia paham, mengerti. Jadi alumni ma'had yang membawa qiha, ma'hadah juga harus mengerti apa-apa yang dibawa oleh Quran hadis itu, apa-apa nilai-nilai yang dikandung, baik dalam hal akidah, apa akidah yang dibawa oleh Al-Quran, suruhna tengumbe, bagaimana kita memaknakan diri kita sebagai manusia, siapa yang pantas kita sembah, dari mana semua kekuatan yang ada di dunia. Kita buka Al-Quran dan biarkan Al-Quran bicara. Simak bagaimana Al-Quran menjelaskan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Oh, kita paham bahwa kekuasaan itu semua sumbernya dari Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilikan kita di dunia ini adalah pemilikan yang nisbi, bukan pemilikan yang hakiki. Karena itu apa yang ada itu bukan sesuatu yang mutlak kita miliki, itu adalah amanah dan titipan dari Allah. Jadi paham bagaimana Al-Quran bicara tentang keyakinan. Ala ilallah tasirul umur. Ketahuilah bahwa semua urusan itu nanti akan kembali ke Allah Ta'ala. Baik buruk akan kembali. Mau namanya senang, susah, mau namanya nikmat, musibah, kembali semuanya kepada Allah. Artinya kalau kita dapat nikmat, ya nikmat itu tidak akan selama-lamanya, tapi dia akan berujung nanti nikmat itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalaupun kita dapat musibah, musibah juga tidak selama-lamanya. Nanti dia akan berujung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang beriman,
terkadang musibah kalau disikapi dengan kesabaran itu jauh lebih baik daripada nikmat yang disyukuri hanya setengah-setengah saja. Jadi tidak pernah kita terlalu resah dalam kehidupan. Itulah Al-Quran bicara tentang kehidupan. Maka kiha-kiha, anda semua alumni ma'had-ma'hadah punya tugas menjelaskan apa-apa yang Al-Quran bawa dalam kehidupan. Sehingga kalau ada orang yang resah, kalau ada orang yang gelisah, maka anak-anak ma'had, alumni ma'had akan datang dengan obatnya, membawa penawarnya, memberikan penghiburan, memberikan solusi, bahasa orang sekarang. Fahami itu anak-anakku, fahami itu. Jadi belajar di ma'had ini berarti bahwa ananda semua sudah dibukakan pintu untuk terus mendalami tuntunan-tuntunan agama, baik itu akidahnya, baik itu syariatnya, cara kita bersyariat, beribadah. Ananda semua harus mengerti. Mutakharrijin, mutakharrijah harus menjadi yang paling awal untuk memberikan pemahaman bagaimana beribadah yang baik dan benar, bagaimana beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada misalnya seruan-seruan kita kembali kepada Quran dan Sunnah di ma'had dari awal, kita memang belajar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Melalui jalan kitab-kitab para ulama, ananda ingat kiha itu amanah. Demikian pula dalam hal muamalah, ananda semua mutakharrijin mutakharrijat kembali ke kampung masing-masing, lihat bagaimana muamalah masyarakat kita, baik muamalah itu dalam bentuk hubungan sosial. Lihat bagaimana keadaan, apakah satu sama lain di tengah-tengah desa, kampung kita itu memang ada persaudaraan yang kuat di situ. Apakah ada kedamaian? Kalau ada, perkuat. Kalau ada perselisihan, jadilah yang mendamaikan. Muamalah maliyah, nah ini juga penting. Lihat bagaimana transaksi-transaksi di tengah masyarakat. Kalau khirijah ma'had melihat ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, berikanlah arahan, nasihati. Fikih itu bukan untuk dihafal. Fikih itu bukan sekedar agar lulus ujian. Kitabul buyu' itu bukan untuk dihafal saja. Oh, kalau namanya al-bai' itu ada rukun syarat, rukun sekian, syaratnya ini. Bukan hanya itu, tapi tatbiq, lihat dalam kehidupan. Itulah makna dari kiha. Hadirkan kefahaman itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi gampang-gampangnya ananda semua nggih, jangan sampai setiap tahun semakin bertambah alumni ma'had tetapi tidak semakin bertambah kefahaman umat dalam beragama. Jangan sampai. Tidak ada artinya setiap tahun lahir ratusan khirijah tetapi tidak memperbaiki keadaan umat. Carana berdagang ngenu-ngenu doang, riba doang gawin masih. Mbe kanak mahat no, mbe alumni mahat ara yang mbe bali na tindo. La ilaha illallah.
Para masyayikh tidak mendidik kalian ananda semua untuk membuat kalian ini sekedar menjadi mutakharrijah, tidak. Tetapi beliau-beliau mengikhlaskan waktunya. Kan sudah banyak beliau-beliau ini yang usianya cukup lanjut, tapi pergi dari rumah, datang mendidik EP nih tholibat. Anda semua anandaku dididik bertahun-tahun. Anda semua juga tulab dididik bertahun-tahun, menghabiskan waktu. Kalau satu hari katakanlah belajar 8 jam, satu minggu 5 hari 40 jam, satu minggu 40 jam, satu bulan berapa ratus jam, satu tahun berapa ribu jam. Itu semua diikhlaskan oleh beliau-beliau, bukan sekedar supaya ananda ini punya kiha di belakangnya, tetapi supaya ananda semua bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, berdakwah. Karena itu tadi saya senang, alhamdulillah saya dengar dari wakil dari Khirij bahwa kemanapun Khirij ditugaskan itu siap berangkat. Siap berangkat? Siap berangkat? Alhamdulillah. Ini didengar oleh para masyayikh semua. Nih orang tua, bukanlah kebanggaan sida para orang tua adalah sekedar anak-anak dah selesai limahat, tetapi kebanggaan dah adalah manakala anak-anak dah selesai limahat dia bisa maksimal mengamalkan ilmunya. Wa ardullah wasi'ah, bumi Allah ini lapang. Jangan hanya sekedar di kampung kita. Kalau ada kampung lain yang lebih membutuhkan kita, pergi ke sana. Kalau ada pulau lain, entah di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, perlu kepada kalian, berangkat. Itu nidaul ilm, panggilan ilmu. Panggilan ilmu itu min asyrafin nidaat, adalah satu dari sedikit panggilan-panggilan paling mulia dalam kehidupan. Karena itu kalau ilmu memanggil, jawab. Kalau ada tanggung jawab datang, jangan lari. Penuhi tanggung jawab itu. Saya bersama Tuan Guru Yusuf dan guru-guru kalian ananda semua sering ke tempat-tempat yang jauh-jauh, entah ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera. Permintaan dari jamaah di tempat-tempat yang jauh itu tidak banyak, bahkan hanya satu. Tidak ada yang minta uang, tidak ada yang minta fasilitas, hanya minta anak ma'had bisa dikirim kemari, alumni ma'had untuk mengajar di sini. Hanya itu yang diminta. Terus saya noleh ke Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Yusuf noleh ke tiang juga, saling toleh kita. Gimana nih Tuan Guru? Ya kembuk-kembuk kata Tuan Guru. Kadang anaknya mau, orang tuanya nangis-nangis. Orang tuanya nangis-nangis supaya anaknya jangan berangkat. Orang tuanya nangis-nangis supaya anaknya tidak dapat jalan, dapat pahala. Coba. Orang tuanya mencegah anaknya supaya dapat pahala kebaikan, perkhidmatan. Maka kesempatan ini ukhatib aulia al-umur, saya arahkan kepada semua wali santri, wali dari tulab dan talibat, bil khusus wali dari khirij wa khirijah, berhenti menahan anak kita untuk musafir mengajar. Bahkan tugas dari para auliaul umur ketika ta'ayyan tugas itu kepada anak kita, berikanlah dia dukungan dengan sepenuh hati, doakan dia, kalau perlu sangui dia. Itu tanda kita sebagai orang tua ingin lihat anak kita
maksimal untuk mengamalkan ilmunya. Di mana-mana itu saya dengar, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di Kepulauan Riau, di Jawa Barat, dan di tempat-tempat yang di NTT, di Bali, semua minta anak ma'had, alumni ma'had. Ini yang diminta NIP ini, sang mahal-mahal NIP ini. Mana Johdi Apriyadi? Johdi mana Johdi? Hah? Johdi, apa yang kamu tulis nak di dalam buku ini? Hidup untuk bekerja dan berdoa untuk mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siap berangkat Johdi? Siap? Ayo jangan begitu, siap ya? Siap? Bismillah. Bismillah. Catat namanya Tuan Guru. Budiman, mana Budiman? Aina anta Budiman. Nah, apa yang ditulis Budiman di sini? Ini Budiman yang dusun Kopong ya? Budiman, Ananda Budiman, hidup untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu yang ditulis. Semua yang kalian tulis di sini sudah dicatat semuanya. Jadi pertanggungjawaban. Siap berangkat Budiman? Alhamdulillah. Catat Tuan Guru. Multazam, kan Multazam. Aina anta Multazam? Multazam Ahmad, Multazam Hamid. Oh, tapi Multazam dia memang dari Toabo ya? Dari Toabo enta? Oh, ini dia memang dari Sulawesi. Beliau menulis di sini, hidup adalah perjuangan. Masya Allah. Jadi habis dari sini Multazam tarji' ila Toabo ya, wa tabni wa tuwassi'ul ma'had fi Toabo insyaallah ya. Kemarin di Toabo Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk Multazam. Watoni, mana Watoni? Fan Watoni, inta Watoni. Maza katabta huna? Watoni menulis membahagiakan anak dan istri. Jalan membahagiakan anak dan istri supaya Watoni tahu ya. Karena saya punya anak, punya istri. Anak dan istri itu akan bangga ya, kalau bapak dan suaminya itu selalu bekerja untuk kebaikan ya. Jadi kalau suaminya ngelinting-ngelinting Ji Samsu doang lip bangkat, ndak ada kebanggaan bagi anak istri itu ya. Kalau suaminya hanya gaya-gaya saja ya, gaya-gaya saja bawa macam-macam lah ya, bawa sebutannya, bawa gayanya, sebagaimana sebagian dari masyarakat kita itu tidak bahagia dan tidak bangga. Jadi Watoni idza aradta an tus'ida zaujatak wa auladak ya fakhdumil ummah ya. Kalau kamu ingin membahagiakan anak istrimu maka berkhidmatlah untuk umat ya. Siap berangkat Watoni? Alhamdulillah. Nah, udah dapat 4 kita nih Tuan Guru. Kalau kita absen semuanya ini insya Allah. Mana Muhammad Hamdani? Faninta Hamdani. Muhammad Hamdani Al-Maulud fi Masbagi. Ya, Masbagi. Mana katabta huna? Apa yang ditulis di sini? Hah? Al-Harokah Barokah. Bergerak membawa keberkahan. Siap berangkat ya Hamdani? Alhamdulillah. Apalagi Mas Bage emang pepadu doang Mas Bage semuanya. Orang-orang hebat. Nah, saya baca ini semua Ananda ya. Tadi saya baca ada yang luar biasa juga di sini. Ahmad Hidayat, fan Ahmad Hidayat. Mana Ahmad Hidayat?
Ahmad Hidayat ini luar biasa dia. Dia tulis begini, bantinglah otak untuk mencari ilmu. Coba. Belum pernah saya tahu ada orang banting otaknya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau otak dibanting-banting seperti Ahmad Hidayat, itu seperti nazom batu ngompal dia ya. Jadi encer otaknya sehingga ngompal dan ilmu itu masuk semua. Ahmad Hidayat setelah antum banting-banting otak itu ya, tugasnya Ahmad Hidayat sekarang berangkat berjuang ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari Perempung Bonder. Alhamdulillah. Ini kalian ini gagah-gagah sekali fotonya nih ya. Masya Allah, luar biasa. Ini tuan gurunya juga gagah-gagah sekali fotonya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini semua memang Islam itu kan yubasyir bil khair. Islam itu membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan. Jadi dari apa yang saya baca dalam buku kenangan ini, saya menangkap bahwa insya Allah semua khiris dan khirijah Ma'had Darul Quran wal Hadith itu punya semangat yang kuat untuk berdakwah dan berkhidmat. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua dan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu kata para ulama merupakan satu pujian kepada ahlul ilm. Seakan-akan Rasul mengatakan bahwa yang paling mudah untuk menegakkan keadilan adalah orang yang berilmu. Walaupun tidak setiap orang berilmu bisa menegakkan keadilan, tapi salah satu yang paling memudahkan orang untuk bisa bergerak kepada arah keadilan itu adalah ilmu yang ada pada dirinya. Dan dalam rumusan dari ulama-ulama kita, ananda semua, dan itu kita pelajari, apa tanda dari, ada istilah min amaratil ilmil mutahaqqiq, min amaratil ilmil mutahaqqiq al-iqtida biman akhadha minhu wa ta'addubu bi'adabi. Kalau tidak salah itu Imam Syatibi menyampaikan dalam Al-Muwafaqat bahwa di antara tanda dari ilmu yang lekat, al-ilmul mutahaqqiq, ilmu yang menjadi bagian dari jiwa kita, bukan ilmu yang menjadi hiasan telinga atau sekedar ilmu yang difikirkan tapi tidak dijiwai dan dipahami. Ilmu yang difahami, ilmu yang teramalkan, ilmu yang melekat pada diri seseorang, salah satu tandanya adalah al-iqtida biman akhadha minhu, yaitu meneladani perilaku dan akhlak dari guru-gurunya. Wa ta'addub bi adabihi, dan juga meneladani adab-adabnya. Anak-anakku, para santri, santriwati, khirij-khirijah, thalib-thalibat, cerminan dari ilmu yang ada pada kalian ada pada guru-guru kalian. Kalau ananda ingin menguji ilmu yang ada pada diri ananda, maka lihat sejauh mana ilmu itu bisa membuat ananda meneladani guru-guru ananda dari sisi akhlaknya. Kita semua mengaku menjadi murid Sidi Syekh Maulana Ninidah pada saat beliau hayat, tapi tidak semua kita meneladani akhlak beliau. Kalian semua mencintai, mengaku mencintai, mengaku mentakzim. Misalnya Amid bin Ma'had, kalau memang takzim kepada beliau, iqtida, ikuti akhlak-akhlak beliau, beradablah dengan adab beliau.
Itulah ilmu yang merubah kita. Ilmu itu merubah kita. Dan tanda dari perubahan itu adalah dari akhlak kita. Amit Ma'had ini orang yang sangat rajin. Betul atau tidak? Gotong royong, masih ngangkat loh beliau, masih ngangkat adukan semen. Sekarang sama dengan 30-an tahun yang lalu ketika saya bersama tulab-tulab Ma'had waktu tahun pertama bersama beliau, kita mengaduk loh untuk birrul walidain, masang tiang-tiang birrul walidain. Dari mulai kami di Muallimin, saya di Muallimin dari tahun 85-an ikut gotong royong birrul walidain sampai tingkat 1 Ma'had tahun 90-91, beliau yang memimpin kami, megang ember luh itu, ngaduk nyekok. Itu akhlak. Yang namanya rajin itu begitu. Rajin itu bila rawiyah. Yang namanya akhlak itu sesuatu yang melekat, tidak perlu dipikirkan. Maka kalau dia rajin, ya memang dia sudah rajin. Setiap kali ada panggilan, ada kegiatan, langsung menjadi yang pertama. Itu yang rajin. Tapi kalau masih berulang-ulang diajak, masih saja malas dan tidak mau ikut, itu belum menjadi akhlak. Iqtidak, ikuti. Lihat bagaimana tuan guru yang ada. Ada Tuan Guru Ayyuddin. Tuan Guru Ayyuddin ini memang suka canda dia, ya. Suka canda. Dari mulai di Kairo dulu, kalau dia hadir, orang yang paling berengut pun akan ketawa, ya. Orang yang paling susah pun akan jadi senang. Alhamdulillah, ya. Ambil itu sifat menghadirkan kebahagiaan itu, ya. Membuat orang senang, ya. Meringankan beban. Itu min akhlakil mu'minin, akhlak orang beriman. Jadi yang ingin saya katakan, ketika belajar di Ma'had ini, jangan anggap bahwa kitab yang di situ ada huruf, ada kalimat, ada kata, hanya itu menjadi sumber pembelajaran. Tidak. Yang lebih berarti dari itu adalah siratul masyayikh, keteladanan dari para masyayikh. Belajar dari itu ananda. Itulah yang namanya al-ilmul mutahaqqiq, ilmu yang lekat. Dulu ibu dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu ngasih uang anaknya, khuz ya bunayya ya bni khuz hadza 10 darahim waqra bihi 10 hadis. Idza wajadtaha tughayyiru min masyatika wa jalsatika wa tariqa kalamika linnas fakhudha wa illa fada'ha fa inni akhafu an takuna wabalan 'alaika yaumal qiyamah. Nah, kata ibunya, nih 10 dirham untuk belajar 10 hadis. Kalau dengan belajar itu akan membuatmu berubah, caramu duduk berubah, caramu berjalan berubah, caramu bicara kepada orang berubah menjadi lebih baik, maka teruskan belajar. Tapi kalau belajarmu itu tidak merubah dirimu menjadi lebih baik, dakha, tinggalkan. Karena itu semua sekedar ilmu tanpa merubah kepribadianmu lebih baik, itu akan menjadi tanggungan yang berat kelak di akhirat untuk. Itu pesan dari ibu seorang yang sangat alim. Kalau kita perhatikan di sini, itulah cita-cita dari semua orang tua untuk anak-anaknya, bahwa pendidikan itu merubah anaknya menjadi lebih baik. Mulai dari cara berjalannya. Anak-anakku, ya, para tulab talibat, kadang-kadang kita, ya, di dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan ini,
sering sekali menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting itu penting. Lalu hal-hal yang dipentingkan oleh Allah justru kita anggap tidak penting. Kenapa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri diwasiatkan oleh ibunya seperti tadi, merubah cara jalanmu, masyiatika, karena memang cara berjalan dalam arti tingkah laku kita, perilaku keseharian kita itu memang sesuatu yang sangat penting. Karena itu Allah sampaikan wala tamshi fil ardi maroha, jangan engkau berjalan dengan kesombongan. Jadi urusan tindak tanduk keseharian itu penting. Ada wasiat dari Sayyidina Luqman kepada anaknya. Salah satu dari wasiat beliau adalah wala tusair khaddaka linnas, jangan buang muka. Ada di Al-Quran. Jadi masalah buang muka itu menurut kita mungkin remeh, tapi tidak ada hal remeh dibahas oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran menjadikan itu sebagai pesan, kalau Al-Quran melarang sesuatu itu dengan tegas, berarti itu sesuatu yang penting. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dalam ayat yang lain waqasid fi mashyika waghdud min sautika, bersuara yang wajar, jangan teriak-teriak, tidak keruan mengangkat suara. Itu juga tuntunan agama. Artinya ananda semua, perilaku keseharian kita itu mencerminkan kadar dari kemanfaatan ilmu yang ada pada kita. Nah, karena itu saya minta anandaku semua ini menjadi cermin yang baik dari ilmu yang baik yang ada pada diri ananda semua. Jangan kita punya ilmu yang baik dalam diri kita, tapi kita tidak menjadi cermin dari ilmu kita. Justru sebaliknya. Katanya kan alumni ma'had, tapi kok malas tutup balung di laluan di masjid sembahyang misalnya. Padahal sholat di masjid, sholat 5 waktu itu minal muhimmat, min ahamil muhimmat. Kok tidak kelihatan? Kan alumni ma'had, kok tidak kelihatan? Malah kalah. Lalu yang masjid Jumatan paling lambat ya, kalah dengan orang yang tidak pernah di ma'had, yang tidak pernah belajar agama. Na'udzubillah min. Ini anandaku ya, saya sampaikan supaya kita bisa menjadi cermin dari ilmu kita. Dan tidak ada cermin dari ilmu kita kecuali keseharian kita. Karena itu ananda semua belajar. Belajar setelah di ma'had ini, ikhtiarkan untuk terus menerus bisa menjadi cermin yang baik bagi ilmu kalian. Pengamal pertama dari ilmu kita adalah kita sendiri. Yang paling besar tanggung jawabnya dalam mengamalkan pengetahuan yang kita miliki, kita sendiri. Yanfa'una anhu tahrifal ghalin wa intihala mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nah, tugas ananda semua terjun ke tengah masyarakat adalah menghilangkan tahrifal ghalin. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada sesuatu yang berlebihan, luruskan. Sekarang ini ada pemahaman-pemahaman yang di dalamnya itu ada gulu berlebihan. Sesuatu yang tidak diittifakkan oleh ulama, tidak diijma'kan oleh ulama sebagai sesuatu yang wajib, dia wajibkan untuk semua orang. Sesuatu
yang sebenarnya di situ ada kelapangan disempitkan. Kalau ada orang tidak persis sama dengan cara dia, maka orang itu dianggap kurang bagus Islamnya. Oh, ini kurang nyunah karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Padahal ulama menjelaskan di situ ada banyak pandangan, ada banyak pendapat. Luruskan itu. Dan meluruskannya itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ada juga intihal al-mubtilin. Zaman sekarang ada juga orang yang ingin untuk menghilangkan agama dari kehidupan. Maka segala sesuatu yang berbau agama itu dijauhkan. Cara-cara orang di dalam berislam atau beragama itu kadang-kadang diejek. Terakhir ada sekelompok orang itu membuat promosi, siapa yang mau dapat bir gratis silahkan, kalau namanya Muhammad dia dapat bir gratis. Itu bagian ya dari upaya untuk merendahkan, menghina, menjauhkan agama dari kehidupan. Semua hal-hal yang istimewa, yang terhormat, yang mulia direndahkan. Allah yang akan balas. Selain di dunia dia akan dapat balasan ya. Nanti Allah yang akan balas di akhirat. Nah, tugas dari Ananda adalah meluruskan, menjelaskan. Wa ta'wilal jahilin. Kalau ada kesalahpahaman dalam beragama, alumni Ma'had juga harus jelaskan. Nah, ini tugas-tugas kalian sebagai alumni Ma'had, dan itu tidak bisa dilakukan hanya dari dalam rumah kita saja ya. Tetapi kita harus keluar berdakwah. Berdakwah anak-anakku ya. Keluar dari rumah kalian, pergi ke musola dekat rumah kita, ajarkan di situ. 1, 2, 3, 4 orang. Tidaklah menjadi ukuran kasratul atba'. Jangan Ananda ukur yang namanya dakwah itu dari banyaknya pengikut. Yang namanya dakwah, Ananda semua para alumni Ma'had, khirijah, itu ukurannya dari kesungguhan kita, keikhlasan kita. Kalau Ananda mengajar 3-4 orang, tapi Ananda mengajar dengan ikhlas, yang 3-4 orang itu juga membuka telinga dan hatinya, itu jauh lebih baik daripada ada 1000 orang tapi tidak ada yang terbuka hatinya. Mulai Ananda semua. Mulai. Maulana Syekh punya ratusan ribu murid, itu bukan seketika. Beliau mulai dari musola Al-Mujahidin, ada beberapa orang saja. Pergi ke satu tempat, diterima dengan cemoohan, ada yang salah paham, ada yang berniat tidak baik, beliau tetap berdakwah. Wallahu yutimmu nurahu. Allah yang menyempurnakan semua ikhtiar-ikhtiar yang baik. Karena itu saya ingin sampaikan kepada Ananda semua ya, kalau nanti berdakwah di tempat-tempat yang jauh-jauh, lalu epean yang tahu si jauh-jauh, yo kan cuma ada 5 tolang, 10 tolang. Jangan berkecil hati ya. Fa'inal jibala minal hasa. Gunung yang besar itu dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Sesuatu yang hebat itu selalu dimulai dari rintisan-rintisan yang kecil. NWDI, NBDI bukan seperti ini ketika dibangun dulu, tapi dimulai dari semua bergotong royong, membawa pasir, membawa batu, tapi dengan hati yang ikhlas. Allah yang kumpulkan hati manusia untuk Ananda semua, insyaallah. Semoga apa yang Ananda semua pelajari di
ma'had menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Dan mari kita baca suratul Fatihah untuk khirij dan khirijah kita, untuk talib, talibah yang baru masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah dan menjadikan setiap saat di dalam ma'had itu menjadi saat yang paling diberkahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Anandaku semua, terakhir ingin saya sampaikan, ma'had bukan sekedar madrasah. Madrasah itu makanud dars, tempat belajar. Tapi ma'had itu adalah tempat membangun janji dan komitmen. Karena al-ma'hadu minal ahad. Al-ahad artinya komitmen, kesetiaan, janji, perjuangan, itu al-ahad. Jadi ma'had tidak sekedar makanud dars, tetapi makan libina wa taqwiyatil ahad, yaitu tempat untuk membangun dan mengokohkan komitmen kalian dalam perjuangan. Mungkin itu juga sebabnya Al-Maghfurlah memilih kata ma'had, bukan madrasah Darul Quran, karena tempat ini diniatkan tidak sekedar tempat kita belajar ilmu, tetapi juga belajar perjuangan, komitmen, kesetiaan di dalam perjuangan. Semoga Allah memberkahi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.